Let's pay homage to the Lord Buddha with harmonious recitation. Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, please sit at ease, sit comfortably. Silakan duduk dengan nyaman, duduklah dengan senyaman mungkin. Thank you for your coming, even in a heavy rain. Terima kasih untuk kehadirannya walaupun saat ini sedang turun hujan deras. So, I would like to continue the previous talk about the value of Kalyana Mitta, good and wholesome friends. Jadi, saya ingin melanjutkan kembali topik tentang the value of Kalyana Mitta atau nilai dari sahabat yang baik yang berisi tentang kebajikan dan segala hal-hal yang baik. Because as a family member of Vihara Dhamma Dayada, we need to know the value of Dhamma Dayada. The person who is capable to give over the legacy, spiritual legacy of the Dhamma, and the person who is capable to get over that spiritual legacy. So that value is the value of Kalyana Mitta. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebagai keluarga besar dari Wihara Dhammadayada, kita harus menjadi seseorang yang pantas untuk menerima warisan Dhamma yang berupa ajaran spiritual atau warisan spiritual. We know one of the outstanding Dhammadayada, the heir of the spiritual legacy from the Lord Buddha, is the venerable named Rahula. So the Lord Buddha was giving constantly, repeatedly the admonishment to associate with Kalyana Mitta, to be a good heir of the spiritual legacy, to be a good Dhammadayada. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pewaris dari Dhamma yang telah diberikan oleh Sang Buddha yaitu adalah Venerable Rahula atau Bante Rahula. So yesterday we were sharing the value of the Kalyana Mitta from the sub-commentary script Visuddhimagga Mahadika. So we have listened to the 8 values of the Kalyana Mitta. Please let me remind you again. Kalyana Mitto hi saddha sampanno hoti, sila sampanno, suddha sampanno, jaga sampanno, viriya sampanno, sati sampanno, samadhi sampanno, panya sampanno. There are 8 qualities of Kalyana Mitta.
Number one, the one who has fulfillment of saddha, faith. Number two, the one who has fulfillment of sila, morality. Number three, the one who has fulfillment of suddha, knowledge. Number four, the one who has fulfillment of jaga, relinquishment or giving. Number five, the one who has fulfillment of viriya, effort. Number six, sati sampatiya, the fulfillment of mindfulness. Number seven, samadhi sampatiya, the fulfillment of concentration. And the final eight, number eight, panya sampatiya, the fulfillment of wisdom or knowledge. Jadi menyambung yang tadi, Sang Buddha juga senantiasa menegur Bhante Rahula ketika beliau tidak benar-benar menjalankan dhamma dengan baik, dengan senantiasa mengingatkan Bhante Rahula untuk senantiasa berasosiasi dengan para bijaksana. Di sini Sayadaw menjelaskan kembali tentang nilai-nilai dari seorang sahabat yang baik. Dalam hal ini Kalyanamita, di dalam Visuddhi Mahatika ada 8 kualitas dari seorang Kalyanamita, yaitu yang pertama Sada Sampanyo Hoti, yang artinya kesempurnaan dalam keyakinan. Yang kedua Sila Sampanyo, kesempurnaan dalam moralitas. Yang ketiga Sutta Sampanyo, kesempurnaan dalam pengetahuan. Yang keempat Caga Sampanyo, kesempurnaan dalam kedermawanan. Yang kelima Wirya Sampanyo, kesempurnaan dalam usaha. Yang keenam Sati Sampanyo, kesempurnaan dalam perhatian. Yang ketujuh Samadhi Sampanyo, kesempurnaan dalam pengembangan batin. Dan yang terakhir atau 8 Panya Sampanyo, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. So about the Saddha Sampadiya, we share the knowledge about the great compassion of the Lord Buddha. And then if the one is a genuine Kalyanamita who has true Saddha on the Lord Buddha, the one should try to have the same value of the compassion. The compassion on the being who is not free from the samsaric suffering. Kita semua mungkin telah mengetahui Sada Sampanyo, yaitu kesempurnaan dalam keyakinan. Dalam hal ini Sayadaw ingin menyampaikan bahwa kesempurnaan dalam keyakinan itu yaitu kita sebagai pewaris Dhamma dapat membagikan cinta kasih kita bagi siapapun yang memiliki keyakinan yang sejati. Mereka akan mencoba untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang atau belas kasih itu kepada semua orang. For the second one, the Sila Sampanno. So here the Sila Sampati, the fulfillment of the Sila, we have shared a bit wide range of the value of Sila, not only for our precepts. Let me remind you it in brief again. Number one, that's the value of Piyo, the one who is cherished by others. Number two, Garu, the one who is respected. Number three, Bhavaniyo, the one who has a value, who can draw the metta of others. And Jodako is the one who is capable to correct of other wrongness. And Apagarahi is the one who is capable to reprove of our fault and reprove or correct
or admonish of our fault or of others' fault. And the next one, Wada, the one who is capable to speak courageously what is beneficial for the others. The last one, Wajana Kamo, the one who is patient on the others' words, especially the negative reputation. Di dalam sila sampatya atau kesempurnaan dalam moralitas, Sayadaw menyampaikan bahwa di sini bukan hanya sekedar kepada menjaga 5 sila, tetapi lebih dari itu. Di dalam sila sampatya terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu pio hoti. Pio itu artinya dihargai oleh orang lain. Yang kedua, garu, yaitu dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, bawanio, yaitu seseorang yang dapat membuat orang lain memancarkan cinta kasih kepadanya tanpa dia perlu memintanya. Yang keempat, sodako, yaitu seseorang yang mampu memberikan teguran kepada orang lain apabila orang tersebut melakukan pelanggaran atau kesalahan. Yang kelima, papagarahi, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberitahukan mana yang benar, atau bisa dikatakan seperti teguran gitu kepada orang lain yang mungkin melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, wata. Yang keenam yaitu wata, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu yang merupa kelebihan dari orang lain tanpa menutup-nutupinya. Yang terakhir yaitu wacana kamo, yaitu kemampuan dalam kesabaran. So now we are going to the next value named Suddha Sampanno. In the script, it is mentioning about the value Sutta Sampatiya Satya Paticca Samupadadi Patisangyuttanang Gambhiranang Kathanang Katta Hoti. So I would like to explain the meaning of the Sutta. Okay, Su is listening. The sutta is being listened. So actually the meaning of the sutta is generally learning. In the Buddha's time, the way of learning was only one way. To learn somebody's words. Okay? There was no book, no devices. Okay? So only the teaching of others, the verbal language, then the person could learn something from others. So Sutta is the information which is listened. Yes, that's the meaning of the Sutta. Okay, we can say it learning. Sekarang Sayadaw akan menjelaskan yang bagian ketiga yaitu Sutta Sampanyo, kesempurnaan dalam pengetahuan. Di dalam skrip seperti yang tertulis di layar tentang Sutta Sampatya, di sana Sayadaw ingin mengatakan bahwa sutta itu berarti pembelajaran atau pengetahuan. Pada masa Buddha, di masa Sang Buddha masih hidup, semua orang itu belajar melalui mendengarkan kata-kata Buddha. Dalam hal ini karena mereka adalah siswa Sang Buddha. Karena pada masa itu belum ada perangkat-perangkat seperti saat ini. Jadi pengajaran yang dilakukan pada masa itu hanya melalui media mendengar kata-kata dari guru. Jadi dapat dikatakan belajar melalui pendengaran atau dalam bahasa Inggrisnya information of learning. So actually this is kind of the intellectual capability.
Okay, uh, I want to use the word in English, understanding. Okay, because when we learn something, even we listen to the others, but if there is no clear understanding, that's not the true learning. Okay, so understanding is more broad, the meaning of this sutta. Okay, I would like to mention about the three kinds of the knowledge. Number one is Sutta Maya Jnana. This is a knowledge from learning, listening. Okay, but even we listen to something, we learn something. If there is no understanding about the information, this is not true learning. Hmm? Sometimes even some monks just memorize without understanding, deep understanding. Yes, this is a learning. This is a listening. This is it can be the keeping the mind, but if there is full understanding on the text, it is not still fulfilled sutta, the learning. Okay? After that, the next step is cinta maya jnana. We have to contemplate on our mind, analyze the deep meaning. Then that information which was understood can be our own knowledge. Okay? If anybody doesn't use one's own intellectual capability to understand it, to analyze it, it is not deeper understanding yet. Okay? This is a cinta maya jnana. It is not coming from this knowledge, is not coming from listening, it's coming action in your mind. Okay? After that, we have to prove that knowledge in our practical uh, experiences. That's the last step of the knowledge, bhavana maya jnana. The knowledge can be accomplished by the practice. Okay? So only the one who go through these three stages of the understanding, then the person can be confident on the information. It is not the person just repeat the same information again and again. It will be the person who give the information with full of confidence. Okay, that's the value of the Kalyana Mitta. Not giving only the simple information, the Kalyana Mitta can give the deep meaning and full can give the same confidence to the listeners. Sayadaw mengatakan ada beberapa jenis kemampuan dalam belajar, atau bisa dikatakan pemahaman. Contohnya, ketika kita mendengarkan seseorang sedang menyampaikan sesuatu, jika kita hanya mendengarkan, tetapi kita tidak mengerti. Di sini ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama, sutta maya jnana, belajar dengan cara mendengar. Belajar dengan mendengar tetapi tanpa pemahaman, ini sama artinya dengan tidak belajar, tidak mengerti sepenuhnya. Karena ketika kita belajar, kita harus senantiasa merenungkan di dalam pikiran kita informasi yang telah kita dapatkan, sehingga nanti akan menjadi pengetahuan bagi kita. Jika seseorang tidak menggunakan intelijensinya atau kepintarannya atau pemahaman mendalam di dalam pikirannya, maka hal tersebut dikatakan bukan sebuah pembelajaran. Lalu pembelajaran yang kedua adalah, tadi saya agak lupa apa yang dikatakan oleh Sayadaw. Pembelajaran kedua, excuse me Sayadaw,
What is the second type of the learning, Sayadaw? Cinta maya jnana. Sadhu, Sayadaw. Yang pembelajaran jenis kedua adalah cinta maya nyana. Oh, maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Yang pertama, sutta maya nyana itu adalah belajar dengan cara mendengar tapi tanpa memahami. Lalu yang kedua adalah cinta maya nyana, yaitu belajar dengan cara mendengar. Lalu dengan pikirannya dia mengkontemplasikannya atau merenungkannya hingga hal tersebut menjadi sebuah pengetahuan baginya. Dan di sini jika seseorang tidak menggunakan intelijensinya atau kepintarannya dalam pemahaman yang lebih mendalam di dalam pikirannya, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai bukan pembelajaran. Lalu untuk membuktikan pengetahuan yang telah didapatkannya, setelah merenungkannya di dalam pikiran secara mendalam, seseorang dapat mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mempraktikannya. Lalu pembelajaran yang ketiga adalah, once again Sayadaw, excuse me. The last one. Bhavana maya jnana. Sadhu, Sayadaw. Yang ketiga adalah bhavana maya nyana, yaitu pembelajaran dengan penuh percaya diri, bukan sesuatu yang bersifat sederhana. Dengan melakukan pembelajaran bhavana maya nyana, kita bisa memberikan makna yang lebih mendalam, dan hal tersebut dapat membuat kita menimbulkan kepercayaan diri yang lebih. So there are two kinds of the sutta in the field of sasana. Number one is Agama Sutta. Number two is Adhigama Sutta. So Gama is going, Agama is coming. Okay? Coming. And Adhigama is reaching. Reaching out somewhere. So Agama Sutta is the knowledge which is came from others. Okay, when we listen to the Dhamma talk or the listen to the lecture, in this time we can learn from the book, okay, audio, a video, and if from devices is coming from other information. This is the Agama Sutta. So knowledge learned from others. Okay. The second one, Adhigama Sutta, is knowledge attained through one's own practice. So when we train the information in our practice, then our knowledge can reach to the value. Okay? This is not coming. Our knowledge will reach to the real value of the information. This is a Adhigama Sutta. So the Kalyanamitta should be the one who is fulfilled with these two kind of sutta. The learning and practicing and experiencing. So that's why I use the word of understanding. Okay? If we have to understand the thing, the Dhamma, intellectually and practically too. Jadi Sayadaw menyampaikan ada dua jenis sutta. Yang pertama Agama Sutta, yang kedua Adhigama Sutta. Yang pertama, Agama Sutta. Gama itu artinya pergi. Agama artinya datang. Jadi Agama Sutta itu artinya adalah pengetahuan yang didapat atau datang dari sumber lain, bisa melalui orang lain, bisa melalui buku, bisa melalui audio ataupun video, atau bisa seperti sekarang ini kita mendengarkan Dhamma Talk dari Sayadaw. Lalu yang kedua, Adhigama Sutta, yaitu
reaching atau mencapai. Reaching itu seperti menggapai, yaitu pengetahuan yang muncul dari pelatihan diri sendiri. Ketika kita berlatih, pengetahuan kita akan menggapai kita, dalam hal ini kita menjadi memahami. Lalu di dalam hal ini saya Dao ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai seorang kalyanamita, kita harus senantiasa memenuhi dua jenis sutta ini, yaitu dengan cara belajar dan mempraktikannya. Jadi yang Adhigama Sutta ini lebih kepada praktik. Agama itu lebih kepada belajar. Dengan melakukan dua hal ini, belajar dan mempraktikannya, maka kita akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. I don't know, I have used the wrong English word. The agama is arriving in. Adhigama is reaching out. Okay, you understand? Tadi saya Dao ada sedikit melakukan koreksi. Agama itu datang, coming in, datang. Adhigama itu reaching out, menggapai. So what is the meaning? If we want to be a kalyanamitta of others, we should be ready. We should be the one who has the full understanding of the Dhamma, and then we need to be the one who is very confident, who is ready. So when the other, the heir of the spiritual legacy, the Dhamma, when they approach to us, we should be ready, full of confidence to explain about the value of the Dhamma. Okay? So that's why we shouldn't be bored to learn something. Shouldn't be lazy to practice something. Okay? Because we are responsible. You see how many people they offer the wealth for this vihara. It's not the small monastery. We are responsible. We are the one who is taking care of this monastery. We should be ready to accept the one who want to learn the Dhamma. Okay? So we shouldn't be lazy. Shouldn't be bored to learn and practice. Di sini saya Dao ingin menyampaikan kepada kita sebagai seorang kalyanamita, kita harus senantiasa siap, penuh pemahaman di dalam Dhamma, penuh kepercayaan diri. Ketika orang lain sebagai pewaris Dhamma mendatangi kita, kita harus dapat menjelaskan kepada mereka apa itu Dhamma. Kita tidak boleh pernah memiliki perasaan seperti bosan, malas, karena kita harus merasa memiliki tanggung jawab. Karena di dalam wihara ini, terutama wihara Dhammadayada, ada banyak kalyanamita yang datang sebagai pendana di wihara ini. Jadi dalam hal ini, ketika orang-orang tersebut datang ke wihara dengan tujuan yang sangat baik, berdana kepada wihara, berdana kepada sangga, kita tidak boleh menyia-nyiakan niat baik mereka ketika mereka datang ke wihara dengan bersikap malas atau merasa bosan. In the script, it is mentioning the kalyanamitta should be ready to speak, to talk about the very profound Dhamma, like Four Noble Truths, or the Paticca Samuppada, the dependent origination, and so on. It's very profound Dhamma. So we
need to be ready to understand, even in a practical way. So that's why we should strive to protect the practice our vipassana knowledge. Then we will understand very profound dhamma of dependent origination. Then we will be very confident, okay, to give over the legacy of the dhamma. Di dalam skrip disebutkan, Kalyanamitta harus senantiasa siap untuk menyampaikan dhamma yang seutuhnya atau sejati, yang terdiri dari Paticcasamuppada, 4 kebenaran mulia, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu mempraktikannya dan memahami dhamma yang sejati. Jadi kita harus selalu berjuang untuk senantiasa mempraktikkan vipassana knowledge kita atau pengetahuan vipassana kita. Okay, that's the value of the Sutta Sampanna. So next value is what? Jaga Sampanna. What is the meaning of the Jaga? What is the meaning? Usually it is used as the same meaning of dana, okay, giving, but a bit different. Dana is simply giving. Da is the action of giving. Jaga is letting go of or relinquish. It's a bit different. So the meaning of the range of the meaning of jaga is more broad. Sometimes jaga is used for the meaning for offering dana, but sometimes actually the meaning is more wide. Sedikit sambungan tentang yang tadi bagian ketiga Sutta Sampattia. Dengan kita memahami Paticcasamuppada, 4 kebenaran mulia, maka kita akan menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri di dalam penyampaian kepada orang lain. Nah, sekarang saya masuk ke bagian keempat, Caga Sampattia. Di sini caga itu artinya bisa dikatakan sebagai dana. Tetapi sebenarnya caga itu lebih dari sekedar dana. Dana itu hanya memberikan sesuatu. Sedangkan caga itu lebih seperti melepas. Keinginan untuk melepas. Jadi caga itu kadang disamakan dengan dana untuk kondisi-kondisi tertentu, tetapi sebenarnya caga ini lebih luas maknanya daripada dana, karena dia lebih mencakup ke segala hal yang sifatnya bukan sekedar materi atau hal-hal yang umumnya didanakan oleh umat. So here, actually the meaning of the jaga here for the Kalyanamitta is the kind of the courage. This is my understanding. The courage to let go of what is unnecessary. Okay? We have many unnecessary the factors in our life, but we are not courageous to let go of. So that's why we live together. So our life is not very free. Okay? So let go of. If you think it is not necessary, be courageous to let go of it. That's the value of jaga. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa caga itu lebih kepada keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sifatnya tidak begitu penting. Kita memiliki begitu banyak hal-hal yang tidak penting di dalam pikiran kita. Tetapi kita tidak memiliki keberanian untuk melepaskannya atau mengabaikannya. So in the script, it is giving a very clear and very intuitive
explanation with several words. Jaga sampatiya apicho hoti santuto pavividdo asangsato. I'd like to explain these words one by one. Number one, apicho. The value of apicha. This word can be divided into two parts. Appa, icha. Icha is a wish. Appa is a being free from, being far from. So this is the courage to let go of the wish, especially the unnecessary wish. Okay? In this sense, the dana can be the meaning. Okay? If there is some wealth which is not really need for our life, we need to be courageous, let go of. Okay? For the person who needs it. Okay? Let go of. The other, all the value of our life, if you think it is not really unnecessary, let go of. Like a fame or everything. Okay? And this is a letting go of the unnecessary wish. Saya Dao akan mulai menjelaskan satu persatu. Di dalam Caga Sampatya, seperti yang tertera di slide, ada apico hoti. Apico ini memiliki dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu apa dan ica. Apa itu artinya menjadi bebas, terbebaskan. Ica itu adalah keinginan atau harapan. Jadi apico di sini artinya adalah kita terbebas dari keinginan-keinginan. Dalam hal ini adalah keinginan yang sifatnya tidak penting. Seperti contohnya kekayaan dalam hal materi itu adalah sesuatu yang tidak begitu penting. Kita harus memiliki keberanian untuk melepaskannya. Seperti contoh yang lain adalah ketenaran atau popularitas atau hal-hal tidak penting lainnya. Kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. So the next value of the jaga is santuto. This word can be divided into three parts, but mainly two, sang and tusa. The meaning of the root tusa is contentment, okay? Kind of the satisfaction. So this is a value to let go of unnecessary expectations. Okay? If we expect something, we cannot be content. Okay? We have more expectation. So there is no satisfaction. So the Lord Buddha mentioned santuti paramang dhanam. The contentment is the best wealth. If we can be content with small wealth, a little wealth, we can be happy. But if we start to expect some more, we feel all the time certain kind of lackness or the feeling of inferiority. No contentment. If there is no contentment, no happiness, no satisfaction, no happiness of the life. So let go of the unnecessary expectations. We need to be courageous. Selanjutnya saya Dao menyampaikan yang kedua yaitu santuto. Santuto ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama san, lalu tusa dan nam. Saya Dao menjelaskan yang pertama dulu, san yaitu containment atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut kepuasan. Yaitu kepuasan ketika seseorang dapat melepaskan hal-hal yang tidak begitu penting atau harapan-harapan yang tidak begitu penting.
ini dikatakan sebagai san. Sang Buddha menyampaikan bahwa kepuasan itu adalah harta yang paling berharga, atau bahasa palinya saya coba sebutkan, Satuti Paramang Dhamma. Jika kita mengharapkan lebih dan lebih, maka kita akan mendapatkan hal yang berupa ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak penting agar kita memiliki kepuasan. So now maybe somebody would understand this kind of value, why the Kalyanamitta should have this kind of value. If we cannot let go of unnecessary wishes or unnecessary expectations, our mind cannot be stable. Okay? So with this kind of instability of the mind, we cannot be the member of society, and you cannot be a good leader of the community. So let go of unnecessary things courageously. Okay? The wishes and expectations. Dalam hal ini, Sayadaw mengatakan, jika kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang tidak penting, seperti harapan-harapan yang tidak penting, keinginan-keinginan yang tidak penting dari dalam pikiran kita, maka pikiran kita akan menjadi tidak bisa stabil. Bahkan hal tersebut dapat mengakibatkan kita tidak akan menjadi orang yang baik di dalam komunitas kita. Kita juga tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam kelompok kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk bisa melepaskan harapan-harapan yang tidak penting. Seorang Kalyanamitta diharapkan untuk bisa memiliki kualitas ini di dalam dirinya. And the next value of the jaga is pavivitto. Yes, it can be divided into 3 parts. Pa is a separation. We is a distance. So keep a distance and being separated. So pavi. Vitta is a meaning of the seclusion. So this is the value of seclusion. Okay? What is the meaning? This is my understanding. Distancing oneself from unnecessary businesses. Okay? Many times we enjoy the businesses. Okay? Even when we support the sasana, sometimes we enjoy the business itself. If there is no activity, businesses, we feel empty. Okay? Don't enjoy that business itself. Unnecessary business, let go of. Okay? Otherwise, we will be addicted with that business. Without activity, you may feel some emptiness there. Okay? That's not the main essence. So reduce and let go of unnecessary businesses, and then the practice one's own seclusion. As a Kalyanamitta, he's not all the time associated with others and busy with any activities. The person, really good friend, is the one who can take care of oneself. Okay? Take one's own time and then develop one's own spiritual value. Then the person can be ready to influence others. So external busyness is not the good value itself. When we need to do something, some kind of activities, but don't enjoy or don't be addicted in the business itself. Lalu selanjutnya Sayadaw akan menjelaskan apa itu pawiwito. Pawiwito itu
memiliki 3 bagian kata. Yang pertama, pa artinya pemisahan, memisahkan diri. Wi artinya berjarak atau membuat batasan atau jarak. Lalu wito itu adalah pengasingan. Jadi kita selalu, saya mengartikan pawiwito sebagai 3 komponen tadi, yaitu pemisahan diri seseorang dari hal-hal yang tidak penting, urusan-urusan yang tidak penting. Tetapi kadangkala kita ini kebanyakan sangat menyukai kesibukan, banyak aktivitas. Ketika kita tidak memiliki banyak aktivitas, kita akan merasa kosong, merasa bosan. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita untuk bisa melepaskan keinginan untuk senantiasa berada di dalam kesibukan. Karena hal itu dapat menyebabkan kita menjadi tergantung atau kecanduan pada aktivitas-aktivitas tersebut. Oleh karena itu, marilah kita mulai melakukan praktek pengasingan dengan cara tidak terlalu menyibukkan diri di dalam berbagai aktivitas. Seorang kalyanamita tidak memiliki waktu untuk tidak harus selalu sibuk untuk mengurus atau menjaga dirinya sendiri, tetapi juga dia harus bisa menjadi orang yang turut memberikan dorongan atau dukungan kepada yang lain di dalam pengembangan diri. Ketika kita membutuhkannya, ketika kita membutuhkannya, dalam hal ini kalyanamita, maka kalyanamita tersebut juga dapat melakukan hal-hal yang kita butuhkan. Jadi, saya berpesan kepada kita, sebagai seorang kalyanamita, kita juga perlu senantiasa melakukan pengembangan diri. Jangan selalu menikmati keadaan yang selalu sibuk di dalam berbagai aktivitas. The next value of jaga is asangsato. The meaning of sangsata, maybe the root is saja. The meaning of saja is entanglement. Entanglement like this. Entangle. Sangsaja is entangled together with each other. Like this. Asangsato is keeping distance from that kind of unnecessary entanglement. What is the meaning? Relationship. If your relationship is too much confusingly entangled, let go of. Especially the unnecessary relationship. We need to be courageous to let go of. It doesn't mean to not the abandoning somebody, just manage your proper boundary of your relationship. One day when I was staying in a forest monastery at Kotalim Baru, one sister came and brought some questions. So we were discussing about the questions. One of them was about the relationship. There is some relationship which is making oneself very difficult. Sometimes it harm with very much negativity. What can I do? Should I be patient and stay together? So my answer is no, don't do that. Keep a distance. Protect yourself. Okay? It is not beneficial. So my advice was, be the kind person, but I'm sorry. Be kind for all.
but don't try to be the kind person for all. Do you understand? If you have a very good intention and kind mind towards all the being, okay, you are a good person already. Don't try to prove yourself I'm a good person. Don't approach to the everybody to be entangled and don't try hard. You are the proof I'm a good person. It is not possible, and it is very tiring. Okay, so the manage the proper distance of your relationship is really important value of Kalyana Mitta. Selanjutnya, Sayadaw akan menjelaskan tentang asamsato. Samsato itu artinya terjerat, terikat. Asamsato artinya tidak terjerat. Dalam hal ini, Sayadaw ingin menyampaikan kepada kita, kita harus selalu membuat jarak di dalam sebuah hubungan apapun. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkannya, hanya membuat batasan. Sayadaw bercerita ketika Sayadaw sedang berada di Kuta Limbaru, ada seorang saudari datang kepada Sayadaw dan bertanya kepada Sayadaw. Dia berkata bahwasanya dia memiliki relasi yang kurang begitu bagus. Salah satu dari pasangannya, dalam hal ini dia berkata tentang pasangannya ya, itu adalah seseorang yang sangat-sangat tidak baik. Atau dalam hal ini kita saat ini sering menyebutnya toksik, beracun begitu ya. Lalu si saudari perempuan ini bertanya kepada Sayadaw, apakah mereka harus terus menjalin hubungan ini? Lalu Sayadaw menjawab, tidak, kamu tidak harus bertahan di dalam relasi atau hubungan yang seperti ini. Kamu harus melepaskannya. Karena jika kamu terus bertahan di dalam hubungan yang seperti ini, hal ini sangat tidak bermanfaat bagi dirimu. Selain tidak bermanfaat, hal itu juga sangat berbahaya dan tidak baik. Menjadi baik untuk semua orang itu adalah sesuatu yang bagus. Tetapi kita tidak harus mencoba membuktikannya kepada semua orang. Jika kamu memiliki niat yang baik kepada semua orang, jangan berusaha untuk senantiasa membuktikannya atau seperti pamer begitu kepada orang lain. Karena hal tersebut dapat menyebabkan dirimu merasa lelah. Dan hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu Sayadaw berpesan kepada kita, sebagai seorang Kalyana Mitta, kita harus tahu bagaimana menetapkan batasan. So we need to change the idea of the meaning of good relationship or harmony. Okay, the good relationship is not like the try to make the close relationship all the time. It's not. Good relationship is to know about the proper distance. Okay, we need to be mindful, and we need to have investigation. You try this distance. Both are on free. And not very the good intention, the good state of the mind. Try to be afar, zoom in and zoom out. Then you gradually finally know about the proper distance. Okay, that's the good relationship. Okay, don't try to entangle with everyone. That's attachment.
Okay, that's not the good relationship. And the harmony, somebody will say, oh, harmony is the go together, gather together all the time in one place. Okay, no, actually, if it is beneficial, we have to do. If somebody think it is not beneficial, keep a distance. In a certain distance, if you feel free and can keep the kind of the good intention of empathy, then this is a good harmony. Okay? For example, when I was staying with my family in a house, we were not all the family members were not very harmonious. So I became a monk. We are keeping distance. And finally, I find proper distance with my mother and father. Eh? We have very good intention each other. Okay? This is a harmony. Hmm? So don't make all the time the physical, the gathering for the harmony. Sometimes we need to be separated and keep the good, the intention on each other, and feel and free the mind for each other. I'm free, the person is free, and feel easy, and that's the good harmony and good relationship and good distance. Kalyanamitta know that. Okay? And Kalyanamitta doesn't try to prove oneself, I'm a good person, and entangle everybody. Because the intention of the Kalyanamitta is not to prove one's value, giving the benefit. If the relationship is not beneficial for each other, he's the one courageously can keep the distance, proper distance again. Okay? Because this is not beneficial. So don't mix the meaning of the good relationship and attachment. Mostly the attachment is not beneficial. Okay? The distance without attachment is better. Okay? You need to manage your time of your relationship, the distance of your relationship. Okay? Di sini Sayadaw akan menjelaskan tentang apa itu hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu tidak berarti selalu bersama, tetapi kita dapat mengerti batasan. Selain itu kita juga penuh perhatian. Jangan mencoba untuk selalu terikat atau terlibat dengan semua orang, karena hal itu tidaklah baik. Nah, ada satu kata lagi yaitu harmoni. Harmoni itu artinya selalu bersama. Contohnya ketika kita berada di dalam rumah, kita dikatakan tidak harmoni jika kita tidak selalu berada bersama. Tetapi dalam hal ini, Sayadaw menyampaikan bahwa harmoni itu tidak harus selalu senantiasa berada bersama, berdekatan bersama secara fisik. Tetapi bisa juga melalui pikiran. Sebagai contoh, ketika Sayadaw tinggal bersama orang tuanya, ayah dan ibunya, Sayadaw merasa hal itu belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harmoni. Tetapi ketika Sayadaw telah menjadi seorang biku, tinggal terpisah dari orang tuanya, Sayadaw merasa jauh lebih dekat atau harmoni dengan orang tuanya. Karena kedekatan itu berasal dari pikiran masing-masing, bukan hanya sekedar kedekatan dalam hal fisik. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk selalu memahami jarak atau memiliki batasan. Seorang Kalyanamitta tahu akan hal tersebut. Tidak perlu membuktikan bahwa harmoni itu berarti harus senantiasa dekat, berkumpul bersama-sama.
Tetapi harmoni itu bisa dilakukan dengan hanya melalui menjaga batas atau menjaga jarak, mengerti batasan. Hal itu sangatlah tidak penting bagi keduanya atau dalam hal ini Kalinamita dan orang lain untuk mengatakannya keluar, mengatakannya secara langsung dan ya, oke, maaf saya ralat ya. Hal tersebut kalau kita senantiasa ingin berdekatan secara fisik, dalam hal ini yang kita maksud sebagai harmoni secara fisikal, itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya kita sebagai seorang Kalinamita harus memiliki kemampuan atau keberanian untuk mengatakan kepada orang-orang bahwasanya harmoni itu tidak harus selalu secara fisikal, tetapi dengan kita senantiasa mengerti atau menjaga batasan itu juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang harmoni. Jadi dalam hal ini adalah relasi atau kedekatan itu tidak harus selalu sama dengan kemelekatan. So we have accomplished about the sharing of the meaning of Jaga Sampati. I would like to explain in brief the 1, 2, 3, 4, 4 value here. The apicho. Apicho is letting go of unnecessary wish. Okay. And second thing is Santutto. Santutto is letting go of unnecessary expectation. In other words, contentment. Okay. Number 3, Pawewiddo, letting go of unnecessary busyness. Okay. In a word, seclusion. Okay. Number 4, Asangsato is letting go of unnecessary relationship. Okay, detachment. Okay, so this is a value of Jaga Sampatiya, the courage to let go of the unnecessary value of life. Okay, then number 5 is Viriya Sampanno. Okay, the sub-commentary is mentioning about the meaning of the value of Viriya of the Kalyanamitta. Viriya Sampatiya Aradha Viriyo Hoti Atta Hita Parahita Patipatiyang. This is a meaning. So here the viriya is the energy, the physical energy and mental energy. So we say it as an effort. Here we can see a word, aradha viriya. What is the meaning of aradha? Aradha is the well practiced. So this is a well practiced effort. So our mind should be all the time there, energized, okay, as a Kalyanamitta. So the well practiced means the mental, especially the mental energy that is already trained, the mental energy that is already prepared and warmed up. Okay, so be ready to do something. We should be all the time the be energetic. For what? For what? Attahita parahita patipatiyang. For the practice, for one's own benefit and for the benefit of others. So we all the time should be ready to do something beneficial. If our mind, if our virya is not ready, we become kind of inactive person. Okay, even when the condition we need to do something wholesome or beneficial, we don't want to have any action because our virya is not ready. Okay,
We should be the, how can I say, well warmed up machine. If you uh, push the button, we should be ready to move forward. Okay? Baiklah, di sini saya Dao akan merangkum kembali apa itu Caga Sampatya. Yang pertama adalah Apicho Hoti, yaitu keberanian untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak penting. Santuto, keberanian untuk melepaskan maaf ya, saya ulang sekali lagi. Apicho adalah keberanian untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak penting ya. Tadi ya, wish itu harapan ya, atau seperti doa-doa begitu. Lalu santuto itu adalah keberanian untuk melepaskan ekspektasi. Ya, seperti harapan juga sih sebenarnya, tapi dalam hal ini ya harapan yang sudah seperti sangat-sangat diinginkan begitu ya. Karena itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi atau bisa dikatakan ini kita menjadi atau di sini adalah kita memiliki kepuasan atau santuti begitu. Lalu pawito itu keberanian untuk melepaskan hal-hal yang menyibukkan diri. Dalam hal ini kita seperti mengasingkan diri kita. Lalu asam sato yaitu keberanian untuk melepaskan hubungan. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan yang tidak baik, yang membuat diri kita merasa tidak nyaman. Jadi maksudnya kita menjadi seperti apa ya, kita bisa memiliki keberanian untuk tidak melekat. Lalu saya Dao akan masuk ke yang kelima, yaitu Wirya Sampatya. Apa itu Wirya Sampatya? Di sini saya Dao menjelaskan bahwa Wirya itu artinya adalah semangat atau dalam hal ini ada energi. Energi itu dibagi menjadi dua, yaitu energi fisik dan energi mental. Energi mental itu lebih seperti usaha. Nah, arada wirya. Arada itu artinya adalah berlatih dengan baik, yaitu upaya pelatihan yang baik. Pikiran kita harus senantiasa berenergi. Sebagai kalyanamita, kita harus memahami bahwa energi mental yang terlatih atau yang telah dipersiapkan untuk sesuatu yang baik, dalam hal ini seperti praktik dalam hal praktik dhamma dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain atau demi kebaikan orang lain. Apa itu 4 hal tersebut? 4 hal yang baik bagi kebaikan orang lain, yaitu maaf ya, ini maksudnya bukan ya. Ketika kita mempraktikkan hal ini untuk kebaikan orang lain, maka kita akan menjadi orang yang penting bagi orang lain. Tetapi jika pikiran kita tidak terlatih, kita akan menjadi seseorang yang pasif. Oleh karena itu, wirya itu diibaratkan seperti mesin yang dipanaskan. Yaitu mesin yang dipanaskan dan siap untuk bergerak atau siap untuk maju. When you park your car, you turn off the engine. Okay? The engine will be cooled down. Okay? Yes, the material machine, we should the cool down the engine, but the engine of mind, don't let it be cooled down. Make it active all the time. Okay? So with this kind of the energized state of the mind, for this the energized state of the mind, what kind of condition we need? We shouldn't we should hold the chanda, wish, samma chanda, right wish all the time. What is our wish as a Kalyana Mitta? We have to something
beneficial for the being, something beneficial for the sasana. Okay? All the time keep this wish, chanda, from the very first moment you get up. Start with this wholesome wish. Then our mind will be all the time be ready to act something with that chanda. If we start to lose this wholesome wish, our energy will drop down. Okay? So maintain your wholesome wish all the time. Then we can be the person who is ready to help others, who is ready to work for the sasana all the time. Energized, mentally energized person who is capable to give the benefit to other beings and to the sasana. Jadi Sayadaw mengibaratkan ketika kamu sudah memanaskan mesin mobilnya, maka mobil kamu akan mulai berjalan. Tapi ketika kamu memarkirkan mobil kamu, maka mesin mobil tersebut akan perlahan-lahan mendingin. Tetapi energi dari pikiran tidak dapat untuk didinginkan. Karena energi pikiran ini terus aktif setiap saat. Bagaimana menjaga energi pikiran agar tetap aktif? Apa kondisi yang kita butuhkan? Yang pertama yaitu kondisinya itu canda. Canda ini bahasa Pali yang artinya adalah harapan yang baik. Apa itu harapan yang baik? Harapan yang baik itu adalah harapan yang mengharapkan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain atau hal-hal yang bermanfaat bagi sasana. Hal ini dapat kita munculkan atau dapat kita praktikan dimulai sejak kita baru bangun tidur. Hal pertama yang kita munculkan di dalam pikiran kita adalah untuk senantiasa memunculkan harapan-harapan yang baik. Dengan demikian, maka pikiran kita akan siap untuk senantiasa memiliki pikiran-pikiran yang baik di dalam pikiran kita selama seharian ini. Dan kita harus senantiasa terus-menerus menambah energinya, dalam hal ini energi untuk senantiasa berpikiran baik, yaitu senantiasa memunculkan pikiran-pikiran baik yang ingin memberikan manfaat bagi semua makhluk atau orang lain dan memberikan manfaat kepada sasana. So, we shouldn't turn on our engine in our mind, okay? Otherwise, we will be bored, or we will be lazy on this sasana, okay? All the time, heat up your mind with wholesome wishes, okay? Then it will be the value of the Kalyanamitta. For the next value is the Sati Sampanno. In the script, it is mentioning about the value of Sati Sampanna as following: Sati Sampatiya Upatthita Sati Hoti. What is the meaning of Upatthita? It is the word can be broken down into two parts, Upa and Thita. Thita is a placement, placing. Upa is the approaching closely. So our sati should be close with our life. Shouldn't let go our sati far from our life. Upatthita is staying all the time, staying around in a close distance. It is not the life unforgetful, the value of mindfulness. Jadi Sayadaw memberikan rangkuman tentang
Wirya Sampatiya adalah kita harus senantiasa menghidupkan energi-energi baik di dalam pikiran kita. Jika tidak, kita akan merasa bosan dan menjadi malas. Selanjutnya, Sayadaw akan membahas yang keenam, Sati Sampatiya. Sati Sampatiya itu seperti yang tertera di slide, ada di sana dikatakan upatita sati hoti. Apa itu upatita? Di sini Sayadaw membagi upatita menjadi dua bagian, yaitu upa dan tita. Upa itu adalah pendekatan. Dan tita itu adalah penempatan. Jadi perhatian kita harus senantiasa berada dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh lalai dalam hal ini. Kita harus senantiasa memiliki jarak yang dekat. Tidak lupa, tidak pernah melupakan nilai-nilai dari perhatian penuh. So, at the last part of this text, it will be clear of the function of the sati. So, just remember the sati should stay in a close distance, should be established in a close distance. It means the never forgotten or never lost. Okay, that's the value of the Sati Sampanno, the word of Upatita Sati. Jadi di sini Sayadaw menyampaikan bahwa bagian ini sudah sangat jelas untuk dipahami, bahwa perhatian itu adalah harus senantiasa dekat dengan kita. Dalam hal ini batasannya dekat dengan kita, jaraknya dekat dengan kita, tidak pernah dilupakan. So for the next, I would like to explain about the Samadhi Sampatiya. We know the word of Samadhi, okay? Samadhi is a concentration. So here in this script, it is mentioning as following, Samadhi Sampatiya avikkhito samahita citto. So this is a definition of the value of Samadhi of Kalyana Mitta. So here there is word avikkhita. So this is the opposite meaning of vikkhita. I would like to explaining the definition of the meaning of vikkhita in the script. Vivida khittang vikkhitang. So there is two meaning. Number one is vivida. The meaning of vi is vivida, and khitta is khittang. So the meaning of vivida is of many kinds, not only one. This. So various kinds of. This is the meaning of the vivida. And cittang is the mind, and vikkhita is the kippa is the casting away. Cast. But vikkhita is a different direction, separately. So cast away, like this. So this is the meaning of scattering. Okay, it is directing only one point. It's not directing only one point. It is being scattered out. Okay, this is the meaning of the vikkhita. Scattered, being scattered in many ways. So the meaning of avikkhita is the opposite meaning of the vikkhita.
being collected in one object. Okay, like this. This is the meaning of samahita. Selanjutnya, Sayadaw akan membahas tentang samadhi sampatya. Di dalam samadhi sampatya terdapat kata-kata awikito samahitacito. Sayadaw akan menjelaskan apa itu awikito. Awikito itu memiliki lawan kata atau antonim yaitu wikita. Awikito itu berasal dari dari kata wiwita yang artinya banyak jenis atau bermacam-macam. Sedangkan wikita itu artinya tersebar ke segala arah atau berceceran kemana-mana. Jadi di sini awikita itu artinya terkumpul di dalam satu tempat atau di satu tempat. Sedangkan wikita itu adalah menyebar di berbagai tempat atau berserakan di mana-mana. Yes, why we need to avoid that kind of the state of the mind of wikita. Wikita is a scattering. When it's is scattered, it become distracted. Okay, and that kind of distraction will bring the confusing. So if we are confused on our value, the wholesome value, on the value of the Dhamma, we are not ready to give the enough confidence to the others. So we should be the very well the concentrated person. It means not to have any distraction, not to have any confusion. To concentrate the mind on the essence of our spiritual legacy. Okay, then we can be the one who give the same confidence to the others. Jadi di sini Sayadaw mengatakan kita harus senantiasa menghindari wikita. Karena apa? Karena wikita ini adalah tersebar artinya atau berserakan kemana-mana. Jika kita memiliki pikiran yang wikita, maka kita tidak dapat atau kita akan mengalami kebingungan. Jika kita mengalami kebingungan akan dhamma ataupun kebajikan kita, maka kita tidak akan memiliki keyakinan atau tidak percaya diri untuk menyampaikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga pikiran kita untuk selalu terkonsentrasi penuh pada satu hal. In the field of our meditation, we have to focus on the valuable object we choose. So this is a focusing. So the mind will not scattered, will not be confused. The well focus. In a field of the sasana, as a Kalyana Mitta, we need to focus on the essence of our purpose and direction. So the purpose is very clear. To support the sasana is to give the benefit for the beings. We have to focus on that, the essence of the direction. Otherwise, our mind start to be scattered and distracted, and finally, it would be confused. So there were many cases that I have noticed. In the beginning, they had a good intention to support the sasana. Gradually, their direction become diverse. Okay, cannot focus on the benefit of the sasana.
want to do this, want to do that, want to gain this and gain that. Gradually, their activity become confused. So the value of concentration is purification. Have the one direction and one object, and there is no diversity with the other in pure intentions. So that's the value of the samadhi of the Kalyana Mitta. Sayadaw berkata, sebagai contoh, ketika kita sedang bermeditasi, kita harus senantiasa berfokus pada satu objek. Jika pikiran kita tidak fokus, maka kita akan mengalami kebingungan. Ada sebuah contoh dari seorang Kalyana Mitta. Pada awalnya mereka memiliki niat yang sangat baik, yaitu ingin menyokong sasana. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya pikiran mereka tidak fokus pada tujuan awal mereka, yaitu menyokong Buddha sasana. Karena mereka memiliki terlalu banyak tujuan. Mereka ingin mencapai ini dan itu. Sehingga akhirnya pikiran mereka menjadi tidak fokus. Jadi sebagai seorang Kalyana Mitta, kita harus memahami bahwa kita harus senantiasa memiliki fokus pada tujuan utama kita, yaitu mendukung Buddha sasana dan memberi manfaat kepada orang banyak. Sometimes our mind as a Kalyana Mitta cannot be focused on the main direction and main essence. So, as we shared, our main the essence of our direction as a Kalyana Mitta is the giving the benefit to the beings with the value of the Dhamma. Okay, so when we have the more distraction, we start to think about the other thing. We start from this wish, but we gradually start about our, how can I say, about our reputation, or about our group's reputation, start to compete with others, start to compete with other groups, and more concern on the praise, more concern on the fame. All the things are distraction. We start to lose the main direction of the value. Okay, so this is the value of concentration, to get rid of that kinds of that beneficial intentions and beneficial direction. This is a distraction. Okay, it will, if we don't purify that kind of unbeneficial intentions, one day we will get confused. I start with the benefit for the being. I studied this with the benefit of the sasana, but now what I'm doing now will be confused. Okay? Terkadang sebagai Kalyana Mitta, kita juga tidak bisa fokus pada tujuan utama kita, yaitu menyokong sasana. Pada awalnya kita memiliki fokus kepada tujuan awal kita, tetapi lama-kelamaan para Kalyana Mitta ini dapat mulai berdebat untuk hal-hal seperti reputasi dirinya sendiri, reputasi grupnya, hingga akhirnya hal ini dilakukan untuk demi mendapatkan popularitas. Oleh karena itu, Sayadaw berkata, sebagai seorang Kalyana Mitta, kita harus senantiasa memberikan manfaat yang baik bagi orang lain. Kita tidak boleh terkecoh atau teralihkan untuk mencapai hal-hal seperti reputasi, nama baik, popularitas. Karena dengan demikian kita bisa kehilangan tujuan utama kita, yaitu menyokong sasana.
Jika kita bisa, ya, tujuan utama dari seorang kalyanamita yaitu menyokong Buddha Sasana dan memberikan manfaat yang baik bagi semua orang. Jika kita dapat melepaskan diri dari keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat atau arah-arah yang tidak bermanfaat dan kembali fokus kepada tujuan awal kita, maka kita akan kehilangan fokus. Kita akan menjadi bingung. Apakah yang telah kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar? Karena di awal saya berniat untuk menyokong sasana dan berniat untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, tetapi seiring waktu hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan karena sudah tidak memiliki fokus di dalam pikirannya. So the time is already over 9, so I couldn't complete all the factors. It remained a little, but I would like to conclude for today. Maybe tomorrow we have one more session, Q&A session, but I will try to continue and then complete. After that, the remain that we will have the Q&A session. Here, I would like to conclude with the meaning of the Samadhi Sampatiya. I recommend you not to lose your original the direction. Okay, when we meditate also, we have to train the Vitakka. Vitakka is direction. Okay, if the Vitakka is not well trained, it will be distracted here and there, scattered. We say it's a Vitakka, Vikita Citta, not concentrate mind. When we train our Vitakka in a single object, it becomes Ekagata, okay? One-pointedness. So when we live our life, when we do something good, be careful not to lose the original direction. If the direction start to have the diversity like this, scattered out, distracted, and finally we will be confused. If the leader or the community members being confused with this kind of their real aim, the other community members all will be confused. So we are responsible. As a Dhammadayada who is giving the benefit of the Dhamma to the others, we should be very well disciplined, not to lose the main direction, main aim of our wish for the benefit of the beings, for the benefit of the sasana. Don't think about the other thing too much, about my reputation, about the reputation of our monastery, about the reputation of our group. Forget it, not important. Okay? Work for the benefit of others, work for the benefit for the sasana. Berhubung waktunya sudah jam 9 lewat, maka Sayadaw akan mencoba memberikan rangkuman dari Samadhi Sampatiya. Tapi Sayadaw berkata bahwasanya besok sudah masuk sesi Q&A, tetapi Sayadaw akan memberikan satu sesi untuk membahas topik yang terakhir yaitu Panya Sampatiya. Oke. Di sini Sayadaw kembali menyampaikan rangkuman dari Samadhi Sampatiya, yaitu Sayadaw merekomendasikan kepada kita untuk tidak kehilangan tujuan utama kita. Seperti halnya ketika kita sedang bermeditasi, cobalah untuk senantiasa Vitakka. Vitakka itu artinya arah. Kita usahakan untuk senantiasa fokus ke satu arah atau satu objek. Ketika kita tidak terlatih dengan baik, maka pikiran kita dapat cenderung tidak fokus
kehilangan fokusnya dan seperti menyebar kemana-mana pikirannya, menjadi pikiran yang selalu berkelana kemana-mana, mengembara kemana-mana. Dan ketika pikiran kita sudah terfokus kepada satu objek, maka pada masa itu atau pada saat itu dikatakan kita adalah telah mengalami tahap ekagata, yaitu ekagata artinya kesatuan, yaitu pikiran bersatu dengan objek. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita tidak boleh kehilangan arah, kita tidak boleh teralihkan. Sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas atau grup, kita tidak boleh bingung akan tujuan utama kita, yaitu untuk memberikan manfaat bagi semua orang. Kita harus senantiasa disiplin dengan memiliki harapan untuk kebaikan bagi semua orang dan sasana. Sebagai Kalyanamita di Wihara Dhammadayada ini, kita jangan pernah memiliki pikiran untuk mengejar reputasi kita, popularitas, atau grup kita, reputasi grup kita. Tetapi kita harus selalu bekerja untuk manfaat, yaitu kebaikan bagi yang lain dan untuk menyokong sasana. Ketika kita berbuat baik, janganlah sampai kita kehilangan arah. Tetaplah fokus pada tujuan awal kita. Okay, let us conclude today's talk here, and then let us continue for tomorrow. Anybody is collecting the question for the Q&A session? I will ask the Kapia later, Sayadaw. Okay. Please send me the questions, okay? Then I can consider in advance about for the better answer. Okay. Sadhu. And I have a question, sister. You are in charge of the Sunday school. I'm very thankful. Okay. So today the son of the Korean devotee, when he come, the other maybe one member of the Sunday school, the Gabia told me that it's full already. Is it true? Can I accept the new member? Full means what is the meaning? No space. So it is a problem of the physical space. It's too small. You have to extend. There is the boss is here, who is capable. Tell them. Yes, please expand. Really important. Yes, if we cannot accept the next generation of the Dhammadayada, it's great loss. Without the space, no, that's not a reason. Accept. Even the space is small, is better. We can share more warmness. Accept. And then ask the good Dhamma brothers who is capable. We need more space for the future of the Vihara Dhammadayada, for the future of the Sasana. Then it's their problem now. Okay? Sadhu. Let us okay. Let us share our Laris for today. Okay. Etawata jamhehi sambhatang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe saddha anumodantu sabba sampatti siddhiya.
Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakkhaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa paccayo hotu. Mama punya bagang sabba saddanang bhajemi. Te sabbe me samang punya bagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu.